Oke, kembali lagi bersama Ridho Iksan. Di sini kita akan bahas tentang ilmu komunikasi politik. Assalamualaikum, selamat siang semua teman-teman. Hari ini saya mau bahas satu isu yang jujur hampir nggak pernah habis kalau dibahas. Apa itu? Yaitu kelapa sawit. Karena posisi sawit ini sebenarnya unik. Di satu sisi dia menghidupi banyak orang, dari petani kecil, pekerja, sampai industri besar. Tapi di sisi lain sawit juga sering jadi sasaran kritik soal lingkungan. Nah, yang bikin menarik ini bukan cuma debat data ekonomi lawan data lingkungan. Yang terjadi itu kalau kita lihat lebih dalam, yaitu perang narasi. Siapa yang berhasil bikin publik percaya sawit itu pahlawan ekonomi kah atau ancaman terhadap lingkungan? Dan supaya analisanya rapi, saya pakai dua teori, yaitu dari Haaland tentang framing komunikasi politik atau PR strategis, yang kedua dari Vincenzo tentang komunikasi sektor publik dan peran NGO lagi di era media sekarang. Oke, baik, kita mulai saja. Jadi begini, kalau orang pro sawit biasanya mulai dari satu kalimat, sawit itu adalah satu sumber devisa non migas terbesar, artinya itu penting banget buat ekonomi negara. Tambah lagi, sawit itu membuka lapangan kerja, ada rantai ekonomi panjang dan banyak petani kecil yang hidup dari situ. Jadi wajar kalau pemerintah sering memposisikan sawit sebagai komoditas strategis. Tapi di sisi lain sawit juga sering dibarengi isu lingkungan, mulai dari deforestasi, emisi, sampai kebakaran lahan. Dan isu-isu ini nggak cuma ramai di Indonesia tapi juga jadi perdebatan global. Makanya di ruang publik muncul tarik-menarik. Ada yang bilang kalau sawit dibatasi rakyat susah, ada yang bilang kalau sawit dibiarkan lingkungan bakal hancur. Nah, di situ saya melihat ini cocok jadi kasus komunikasi pemerintah, karena pemerintah harus pertama menenangkan publik maksud saya, kedua menjaga legitimasi kebijakan, ketiga menjaga citra luar negeri, keempat tetap menjaga ekonomi jalan. Ini yang bikin kasus ini menjadi kaya. Nah, oke, saya masuk ke teori pertama, framing dari Haaland. Framing itu sederhananya begini, kita punya satu realitas yang kompleks, tapi kita memilih bagian mana yang mau kita tonjolkan. Contohnya ya sawit ini. Kalau saya menonjolkan data devisa, petani kecil, lapangan kerja, otomatis publik akan mikir, oh ini soal kesejahteraan. Tapi kalau saya menonjolkan hutan habis, kebakaran, satwa terancam, masyarakat adat, publik akan mikir, oh ini soal lingkungan. Nah, Haaland membantu kita melihat siapa yang main framing itu. Ada 3 level. Pertama, source atau sponsor yang bikin narasi awal, biasanya pemerintah dan industri di sini nih. Kedua, intermediaris atau perantara, media, NGO, influencer yang menyebarkan dan kadang-kadang dalam tanda kutip mempelintir. Yang ketiga, audiens, publik, domestik maupun global. Di sini Haaland juga menjelaskan bahwa ada 3 framing, yaitu diagnostik, yaitu pertama masalahnya apa sih gitu. Kedua, prognostik, solusinya apa. Ketiga, motivasional, kenapa kita harus peduli dan harus ngapain. Jadi lewat Haaland kita bisa lihat isu sawit itu bukan cuma soal kebijakan, tapi kompetisi untuk menang definisi masalah dan solusi. Teori kedua yang saya gunakan untuk kasus ini yaitu Vincenzo. Vincenzo bicara tentang komunikasi publik dan NGO, dan satu istilah kuncinya adalah hybrid media system. Intinya begini, media sekarang itu campuran, bukan cuma TV dan koran, tapi juga media sosial, YouTube, X,
IG, TikTok, dan semuanya saling nyambung, saling terkoneksi. Kadang isu muncul dari media, lalu viral. Kadang viral dulu, baru media mengangkat. Tergantung mana yang dulu. Dalam sistem begini, NGO itu makin profesional biasanya. Mereka paham cara bikin isu kuat, cara bikin framing yang nempel. Pigenso bilang NGO biasanya punya dua strategi, yaitu insider dan outsider. Insider di sini masuk jalur formal, biasanya NGO dialog, lobby, rapat kebijakan bersama dengan pemangku. Kedua itu outsider, NGO berusaha lewat jalur publik, kampanye, media viral, petisi, termasuk membuat tekanan dari konsumen. Yang sering terjadi di isu sawit ini, banyak NGO main di outsider karena itu cepat menyebar, dan buat pemerintah itu tentang tantangan besar karena pemerintah sering lebih nyaman di jalur formal. Kalau saya petakan aktornya, gampang seperti ini. Pertama, pemerintah menjadi sumber narasi, targetnya legitimasi stabilitas ekonomi jalan. Itu target pemerintah. Kedua, industri, yaitu di sini menjadi partner narasi, targetnya citra dan akses pasar. Ketiga, NGO, penantang sekaligus perantara, targetnya dorong isu lingkungan dan tata kelola. Keempat, media, penguat atau pengubah framing. Kelima, penerima, yaitu publik, tapi juga memberi tekanan. Yang penting, semua ini bermain di banyak arena. Ada arena ekonomi, ada arena moral lingkungan, ada diplomasi, ada arena politik dan domestik. Makanya komunikasi pemerintah di isu ini harus multi audience. Mesti banyak audiens yang mereka lakukan komunikasi. Makanya komunikasi pemerintah di isu ini harus multi audience. Bahasa publik domestik bisa beda dengan bahasa ke audiens internasional. Nah, kita masuk ke frame contest. Nah, di bagian paling seru yaitu frame contest. Di sini serunya nih. Saya ringkas ada 3 frame besar. Frame pertama biasanya dari pemerintah atau industri selalu menarasikan begini, sawit sama dengan pembangunan dan kesejahteraan. Isinya ada petani kecil, pekerjaan, ekonomi daerah, devisa, industri nasional. Frame kedua biasanya dari NGO nih. Sawit sama dengan krisis lingkungan dan masalah tata kelola. Isinya deforestasi, kebakaran, emisi, konflik lahan, dan masyarakat adat. Frame ketiga, sering muncul juga isu lingkungan sama dengan proteksionis dagang. Isinya ini bukan murni lingkungan tapi persaingan pasar global. Yang bikin panas, 3 frame ini sama-sama punya muatan moral. Ekonomi itu moralnya menghidupi rakyat. Lingkungan itu moralnya menyelamatkan bumi dan keadilan. Proteksionisme itu moralnya melawan ketidakadilan dagang. Jadi debatnya bukan cuma fakta, tapi soal nilai mana yang lebih dianggap benar. Sekarang pertanyaannya yang biasanya paling cepat bikin emosi, siapa yang salah? Siapa yang bertanggung jawab? Ini namanya framing of responsibility. Dan di isu sawit ini sensitif banget. Pemerintah sering merespon kritik dengan kalimat itu oknum. Secara strategi, tujuannya melindungi institusi, menjaga agar masalah nggak dianggap sistemik. Tapi ada masalah. Media sering mengangkat isu dengan cara episodik. Contohnya, kebakaran di satu tempat, konflik di satu lokasi, ada video, ada korban, dan publik itu kalau sudah lihat kasus, dia otomatis cari pelaku. Siapa yang harus disalahkan? Kalau pemerintah hanya jawab normatif, publik merasa kok defensif. Padahal publik maunya, oke, ini masalah, terus solusinya apa? Progresnya sudah sampai di mana? Jadi poin saya di sini, pemerintah perlu master frame yang tematik dan solutif. Bukan sekedar membantah, tapi memimpin narasi. Ini problemnya, ini langkahnya, ini ukurannya, ini progresnya. Nah, begitu.
Kalau pakai Vigenso, kita lihat lebih jelas dinamika kekuatannya. Pemerintah kuat di jalur insider, regulasi, diplomasi, rapat kebijakan. Tapi jalur outsider, ruang publik, pemerintah sering kalah cepat. NGO itu unggul karena mereka punya dua hal yang gampang nempel di publik. Ada yang namanya human interest, cerita manusia, korban, dan dampak langsung. Ini sering kita lihat di bagaimana framing itu dibuat. Moral appeal, bahasa moral. Adil, salah, benar, rusak, selamatkan. Dan di hybrid media system, konten yang emosionalnya cepat menyebar. Ada juga konsep privilege pluralism. Aktor besar lebih mudah menguasai panggung. Pemerintah dan koperasi punya sumber daya. NGO global juga punya jaringan. Yang sering kurang terdengar, petani kecil. Padahal petani kecil sering dipakai sebagai simbol. Kadang sebagai simbol kesejahteraan, kadang sebagai simbol korban. Jadi tantangan komunikasi pemerintah yaitu bagaimana membuat komunikasi ini lebih partisipatif, lebih transparan, lebih memberi ruang buat suara yang benar-benar tampak. Dari analisa menggunakan Vigenso. Saya tutup dengan kesimpulan sederhana di sini. Debat sawit itu bukan cuma soal sawit, tapi soal siapa yang menang framing dan siapa yang menang legitimasi moral. Ada 4 rekomendasi dari saya di sini. Pertama, pemerintah harus jadi frame sponsor yang aktif, artinya bukan cuma merespon tapi menetapkan narasi utama. Narasi utama yang seimbang yaitu kesejahteraan dan keadilan ekologis. Jadi kita tidak terjebak ekonomi versus lingkungan, karena kalau itu terus diadu-adu itu tidak akan ada solusinya. Libatkan NGO, media, petani kecil dalam dialog terbuka dan tunjukkan bukti kerja yang bisa dicek. Keempat, adaptif di era hybrid media. Pesan harus konsisten, cepat, dan juru bicara jelas. Oke, begitu dari saya. Saya tutup dengan satu kalimat. Kalau pemerintah hanya bicara angka, dia bisa kalah oleh nurani. Tapi kalau pemerintah hanya bicara nurani tanpa angka, kebijakan bisa rapuh. Jadi adalah tantangannya harus menggabungkan semuanya. Berikut dari saya, terima kasih, sampai jumpa.